Mari kita sama-sama baca satu bagian firman Tuhan ya. Dari Bilangan pasal 13. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Segala sesuatu yang berukuran raksasa, itu menakutkan. Saya kasih contoh, saudara sedang berenang di laut. Mendadak lewat satu cumi, ukuran 10 cm. Saudara lihat itu, berkata dalam hati, ini dia, cocok dijadikan untuk goreng mentega atau goreng tepung. Nah, okay. Tapi kalau cuminya berukuran 2 meter, saudara langsung lemes dan berkata, mati aku. Giliran cuminya yang lihat saudara dan berkata begini, ini enak banget dijadiin sashimi. Saudara sedang ada di hutan dan ketemu sama kucing mungil. Saudara bilang sama teman saudara, ih lucu ya, ada kucing di hutan. Tapi kalau kucingnya berukuran 2 meter, saudara kan langsung bilang sama teman saudara, kabur. Kenapa? Ada macan. Segala sesuatu yang berukuran raksasa adalah menakutkan. Entah itu cumi, entah itu kucing, atau masalah kehidupan. Ya. Oke. Ya. Nah, kita tahu sekarang dunia itu menghadapi satu raksasa bernama COVID-19 atau Corona. Dan ada banyak orang gelagapan dan ketakutan dengan raksasa yang satu ini. Yang ukurannya global, gedenya bukan main. Nah, saudara terkasih, saya tidak tahu bagaimana saat ini kondisi saudara, tapi yang jelas saya tahu ada banyak sekali orang dalam ketakutan dan kepanikan. Ya. Saudara perhatikan, ketika Israel ada di pinggir tanah perjanjian, beberapa utusan dikirim untuk mengintai, memata-matai kondisi tanah tersebut. Nah, ketika berangkat, mereka itu masih satu grup. Tapi ketika kembali, mereka terpecah jadi 2 grup. Satu kelompok minoritas, hanya ada 2 orang. Lalu sisanya 10 orang, kita sebut kelompok mayoritas. Saudara perhatikan apa yang terjadi. Kedua kelompok ini, ketika diminta berikan laporan, pada dasarnya, laporan mereka itu secara fakta, itu sama persis. Kedua kelompok ini sepakat akan beberapa hal. Nomor 1, negeri yang mereka intai itu memang seperti janji Tuhan berlimpah susu dan madu. Dan mereka kasihkan contoh berupa buah-buah yang mereka bawa, yang menunjukkan ini memang tanah yang sangat subur sekali. Yang kedua, mereka 2 kelompok ini juga sepakat bahwa penduduk di sana itu ada yang berukuran raksasa, istilahnya orang enak. Ya, orang enak itu adalah orang-orang yang memang keturunan raksasa, tinggi badan di atas 2 meter. Nah, perhatikan baik-baik, laporan dari segi fakta sama, yang beda itu cuma kesimpulannya. Nah, ini laporan bersama ya. Bilangan 13 ayat 27. Bilangan 13 ayat 27, kita mundur beberapa ayat ya. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa maksudnya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, oke? Ini buktinya nih, sudah madu, oke? Ayat 28. Hanya katanya begini, masalahnya begini. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak. Telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Berita pertama positif, negeri ini berlimpah susu madu. Lalu berita positif itu dirusak oleh kata hanya. Ya, hanya. Tapi, hanya saja begini loh, sekalipun itu bagus, hanya begini. Bangsa yang ada di situ kuat-kuat, dan badannya besar-besar, keturunan enak ya. Penduduknya banyak, tidak ada tanah kosong, mana-mana manusia semua. Oke?
Nah, lalu karena ini nadanya negatif, kelompok minoritas 2 orang bersuara. Ayat 30. Lanjutannya ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi kelompok pertama langsung membantah pernyataannya. Mereka berkata begini, ayat berikutnya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Belum tentu ya, tapi itu kesimpulan mereka. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, jadi sekarang ini kabarnya, beritanya busuk nih ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka makin tambahkan berita negatif untuk mengcounter yang positif tadi itu. Nah, sebagian mereka ceritakan itu tidak berdasarkan fakta, tapi muncul dari ketakutan mereka. Negerinya itu memakan penduduknya. Artinya kita bisa pastikan bahwa di sana tempat yang mengerikan, banyak sekali orang meninggal di situ, banyak orang mati. Ya, ada orang enak, orang raksasa. Dan perhatikan kata-kata berikut ini. Kami lihat diri kami seperti belalang. Itu pandangan mereka tentang diri mereka ketika berhadapan dengan orang-orang di sana. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini persepsi, bukan fakta. Mereka kan nggak bikin survei, saudara sekalian. Mereka menatau pendapat orang sana terhadap mereka. Ya. Jadi mereka simpulkannya itu di awal tadi ya 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara sekalian, jadi 2 kelompok ya. 10 orang negatif, ketakutan dan bilang, jangan maju, kita pasti kalah. 2 orang mengatakan, kita maju, kita pasti menang. Saya sekarang akan bacakan daftar nama-nama beberapa orang. Tolong saudara-saudara, dengerin ya. Dan tolong saudara-saudara, coba cek ya, saya mau tanya saudara, berapa nama yang saudara kenal ya. Oke, saya akan bacakan serangkaian nama-nama orang. Coba saudara dengar baik-baik dan kemudian saudara-saudara coba ini ya, coba pikir ya. Yang mana yang saudara kenal, oke? Syamua. Ya, 1. 2. Safat. Syamua, Safat. 3. Kaleb. 4. Igal. 5. Yosua. 6. Palti. 7. Gadiel. 8. Gadi. 9. Amiel. 10. Setur. 11. Nahbi. 12. Guel. Saya ulang ya. Saya akan sebut nama-nama. Tolong saudara kasih tahu sama saya siapa yang saudara kenal dari nama-nama ini, oke? 1. Syamua. Ya. 2. Safat. 3. Kaleb. 4. Igal. 5. Yosua. 6. Palti. 7. Gadiel. 8. Gadi. 9. Ya. Amiel. 10. Setur. 11. Nabi. 12. Guel. Saudara dari 12 itu mana yang saudara ingat dan kenal? Cuman 2. Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara sekalian, orang penakut dilupakan oleh sejarah. Termasuk sejarah Allah. Orang penakut dilupakan oleh sejarah. Begitu mendengar kata raksasa, dan kata-kata mereka lebih kuat, seluruh rakyat itu langsung bereaksi sedemikian rupa. Bilangan 14 ayat 1. Sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-tangis sepanjang malam. Ayat 2. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Ayat 3. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri ini? Itu. Nanti kita mati dalam peperangan. Dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Lalu mereka berkata satu sama lain, baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Itu dari Bilangan 14 ayat 1-4 versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Saudara perhatikan, mereka itu teriak-teriak ketakutan sepanjang malam, ya, nggak tidur semalaman. Ketakutan membuat orang susah tidur.
Nggak laki, nggak perempuan, semuanya menangis, histeris, semua sudah nggak ada malu-malunya. Lalu mereka protes keras ke pemimpin mereka, kepada Musa, marah-marah dan mengancam kudeta, kita ganti pemimpinnya. Nah, bayangkan kekacauan malam itu, karena ini 2 juta lebih orang, nangis bareng-bareng loh. Histeris yang sedemikian rupa. Apa yang bikin mereka takut? Jawabannya simpel sekali, raksasa. Apakah mereka sudah melihat raksasanya? Belum. Apakah mereka sudah menghadapi raksasanya? Belum. Jadi, apa yang bikin takut? Mereka itu sudah membayangkan yang belum terjadi. Nanti kita mati dalam peperangan, istri-istri dan anak-anak kita ditawan. Belum terjadi, mereka mengatakan ini akan terjadi, kita akan kalah. Saya tidak tahu raksasa apa yang saudara sedang hadapi pada saat ini. Pada saat hadapi raksasa, biasanya reaksi orang adalah pertama-tama itu rasa tidak berdaya, putus asa, ketakutan, dan kemarahan. Perlu cari kambing hitam. Saudara-saudara sekalian, yang lebih berbahaya daripada raksasa adalah ketakutan terhadap raksasa. Ketakutannya lebih mengerikan. Ketakutan terhadap COVID lebih bahaya daripada COVID. Bagi Israel, ketakutan dan pemberontakan mereka pada malam itu berakibat fatal sekali. Mereka sudah ada di pinggir tanah perjanjian yang mereka cari. Tapi akhirnya terpaksa mengembara 40 tahun. Sebelum akhirnya mereka masuk lagi tanah yang sama di bawah pimpinan Yosua. Nah, mereka belum lihat raksasanya, tapi ketakutan sudah begitu hebat. Yosua dan Kaleb sudah ikut masuk ke dalam tanah tersebut, ikut bersama para pengintai. Mereka sudah melihat langsung yang namanya raksasa. Dan mereka tidak takut. Resepnya apa? Resepnya adalah bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini kata-katanya. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, banyak orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ketakutan harus dihilangkan, beranikan dirimu. Coba dengar baik-baik. Ketakutan juga punya ketakutan. Ketakutan itu bisa takut. Dia takut ketika kita berani menghadapi dia. Kata Yosua dan Kaleb, kita akan telan habis raksasa. Bayangkan orang selalu takut ditelan raksasa, dua ini mengatakan kita telan raksasanya. Nah, saudara mesti menelan raksasa, bukan raksasa yang menelan kita. Caranya itu bagaimana? Caranya, saya perhatikan, simpel sekali. Saudara mesti percaya dan terima penyertaan Tuhan, karena kata Yosua dan Kaleb, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jikalau Tuhan menyertai kita, raksasa segede apapun juga akan kita telan. 500 tahun kemudian sudah peristiwa yang terjadi itu, seorang anak muda muncul di medan perang, hadapi satu raksasa bernama Goliat. Kita tahu apa yang terjadi ketika seseorang mengandalkan Tuhan dan menghadapi raksasa. Raksasanya yang tumbang. Tapi saudara perhatikan, begitu ketakutan muncul, lupalah mereka akan penyertaan Tuhan yang sebelumnya. Mereka lupa sama sekali 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir, di mana Tuhan itu bela mereka dengan demonstrasi kuasa yang begitu luar biasa atas alam, atas cuaca, kemudian terjadi penumpahan darah para anak-anak sulung. Mereka lupa akan pembelahan Laut Teberau. Ketika mereka itu last minute dikejar oleh tentara Firaun, last minute Tuhan tunjukkan kuasa dengan menenggelamkan tentara Mesir yang pada waktu itu adalah negara terkuat di dunia.
Kira-kira seperti Amerika Serikat lah zaman sekarang ini. Nah, kalau tentara terkuat di dunia pada saat itu bisa dikalahkan, harusnya mereka tidak perlu takut dengan tentara manapun juga, termasuk raksasa. Mereka lupa bahwa mereka bisa bertahan di padang gurun tanpa pengalaman, tanpa peralatan yang memadai, dan akhirnya tiba sekarang di tepi tanah perjanjian. Mereka baru beberapa bulan loh, bukan berapa puluh tahun loh. Itu baru kejadian berapa bulan yang lalu, lupa semua. Berkat sudah di depan mata, ternyata bisa lolos juga. Hanya karena mereka takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, itu adalah Tuhan atas segala mujizat. Saya pernah katakan di sini, mujizat itu akan terus ada selama Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu nggak pernah nggak ada. Karena itu mujizat akan terus ada. Pada tahun 1880, George dan Sarah, suami istri, George dan Sarah Clark, suami istri, membeli Pacific Beer Garden, pabrik bir. Oleh mereka itu dibeli, karena itu dijual pabriknya, dan dijadikan pusat misi dengan nama Pacific Mission Garden. Ini daerah Chicago. Nah, jadi mereka kemudian buka tempat tersebut untuk menampung tunawisma, para pemabuk, untuk kemudian di sana itu dikasih semacam rumah singgah, kemudian mereka dikasih makan, kemudian mereka di sana itu diberikan penama Alkitab, hidup mereka diubahkan, kemudian dikirim sebagai misionaris. Nah, tapi suatu hari, Pacific Mission Garden ini kehabisan uang. Sementara besoknya mereka mesti membayar, ya, ada yang mesti dibayar. Kalau nggak salah cicilan ketahunan atau mereka mesti bayar, karena mereka belum bayar lunas waktu itu. Besok mesti nyicil. Malam itu mereka berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan kirimkan uang. Mereka ingatkan Tuhan, Tuhan ini tempat ini sudah jadi berkat besar bagi banyak orang ditolong di sini, karena besok perlu uang, Tuhan tolong, bagaimanapun juga besok mesti ada uang. Besok pagi-pagi mereka bangun dan kemudian ketika jalan ke depan mereka kaget sekali karena halaman mereka halaman rumput ya. Itu ternyata warna jadi putih, biasanya hijau, jadi putih. Putih itu karena apa? Ternyata tumbuh jamur. Dalam satu malam tumbuh jamur tanpa mereka tanam jamur ya. Enggak tahu apa-apa, pokoknya tahu-tahu pagi itu putih semua. Mereka kemudian lihat, ternyata itu adalah satu macam jamur kualitas tinggi sekali yang dicari oleh restoran-restoran terkemuka di Chicago. Jadi pagi itu mereka panen jamur, kemudian dijual ke satu hotel namanya Palmer House, dan hasil penjualan ternyata cukup untuk bayar cicilan untuk kali itu. Saya nggak bilang bahwa saudara-saudara semua akan alami seperti demikian. Saya cuma bilang, saudara-saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah sanggup berbuat demikian. Dia punya kuasa yang cukup untuk menolong saudara dan saya. Kaleb berumur 45 tahun. Ketika dia ikut Musa, menurut ceritanya dia keluar dari tanah Mesir, umurnya 45 tahun. Selama 40 tahun, dia mengembara di padang gurun ikut bersama dengan Musa. Berarti ketika masuk tanah Kanaan, umurnya itu adalah 85 tahun. Ya. Nah, saya mau tanya, umur 85 tahun, apakah sudah tua? Menurut saudara, 85 tahun udah tua belum? Jawabannya simple, tanya sama orangnya. Yang menentukan 85 itu sudah tua apa belum tergantung orangnya. Nah, menurut Kaleb sendiri, ya toh, ini jawabannya. Yosua 14 ayat 11. Yosua 14 ayat 11. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Maksud dia, saya ini antara umur 45 dan 85 tidak ada bedanya. Kekuatan saya sama, keberanian saya sama. Tanpa fasilitas kesehatan, tanpa pakai vitamin, tanpa suplemen. Saudara-saudara sekalian, dia bilang, saya tetap sama, 85-45. Age is just a number. Ya. Nah, jadi itu yang namanya umur itu cuma masalah angka aja, gonta-ganti, tapi sayanya tetap kuat. Ya. Untuk buktikan bahwa dia masih kuat,
Ini yang dia lakukan. Ayat 12 dari Yosua 14. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Dia minta gunung. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dia minta jatah, yaitu gunung. Dia minta dikirim ke pegunungan untuk berperang. Saudara-saudara kan tahu kan, berperang di gunung lebih capek daripada berperang di lembah atau tanah rata. Jadi karena orang berperang di gunung, mesti mendaki gunung dulu. Tenaga sudah terlanjur habis. Orang yang mesti berperang naik ke gunung, itu akan lebih capek daripada lawannya yang sudah di atas gunung. Nah, dalam peperangan, orang yang di atas gunung memiliki keuntungan dibandingkan dengan lawannya yang naik dari bawah gunung ke atas. Posisi Kaleb ketika berperang, karena dia mesti naik gunung, dia lebih lemah daripada lawan-lawannya. Kaleb minta gunung. Bukan gunung sembarang gunung. Gunung yang sudah didiami orang, sudah ada musuh, bukan gunung kosong. Bukan musuh sembarang musuh, tapi orang enak. Orang enak itu tidak enak dijadikan musuh. Karena orang enak adalah raksasa, bukan kurcaci, raksasa. Dan ini bukan raksasa lemes, tapi raksasa perkasa yang sudah membangun kota-kota besar dengan benteng yang kuat. Kota berkubu, diami oleh raksasa, berlokasi di pegunungan. Dengan kata lain, Kaleb itu minta tugas yang sulit dan berbahaya. Dia tidak bilang, aduh, ini mendingan di sini aja deh, di dalam tenda di lembah aja. Kenapa? Udah tuwek, umur udah pecap go. Kasih selimut, mana selimut? Udah engkong dingin nih, katanya nggak kuat dingin nih. Tolong pijitin kaki sedikit dah. Aduh, lemes banget lah, mak udah tua. Saudara sekalian, enggak. Kaleb enggak begitu. Dia nggak minta lembah, dia nggak minta selimut. Saya pengen baring sebentar. Kenapa? Saya sudah tua. Enggak. Dia justru mau ada di medan perang, mengalahkan raksasa di gunung. Saudara-saudara sekalian, jadi mari kita pada malam ini terinspirasi oleh orang ini. Yang pada umur 85 tahun saja masih mengatakan, saya minta itu gunung. Yang ada raksasanya. Dia sama sekali tidak takut dengan yang namanya raksasa. Nah, saudara dan saya punya keuntungan dibandingkan dengan Kaleb. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang sudah mengalahkan yang paling menakutkan, yaitu yang namanya kematian. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan setan. Saudara-saudara sekalian, kita punya Tuhan yang demikian luar biasanya. Maka kita mestinya jadi orang-orang yang lebih berani daripada Kaleb. Lebih perkasa daripada Kaleb. Saudara-saudara terkasih, saudara dan saya mesti semangat. Saudara dan saya ini mesti punya sesuatu iman yang mantap kepada Tuhan kita, dan kepada kuasanya bekerja dengan luar biasa dalam diri saudara dan saya. Saudara terkasih, jika Tuhan berkenan kepada kita, kata Kaleb dan Yosua, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan kalahkan mereka semua. Jadi yang jelas, yang penting sekarang dalam hidup kita adalah, kita mesti pastikan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu saja. Bereskan hidup kita, saudara-saudara sekalian, singkirkan dosa dari hidup kita, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita, maka saudara-saudara sekalian, kita akan kalahkan raksasa sebesar apapun juga. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita ini akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara terkasih, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adalah pemenang. Jadi karena itu mari kita bangkit, hadapi raksasamu. Saya tidak tahu saudara sekarang sedang hadapi raksasa apa. Tapi kalau saudara mau tahu, seringkali itu raksasa, ketika kita dekati, ternyata yang raksasa cuma bayangannya doang, aslinya nggak gede-gede amat. Ketika saudara dan saya berani hadapi ketakutan, tadi saya bilang, ketakutan itu punya ketakutan. Ketakutan itu bisa takut. Dia takut ketika kita maju dan mengatakan, mana sih dia? Karena seringkali ketakutan kita itu hanyalah bayangan. Bayangan ketakutan. Yang ketika kita datang,
dan kita hadapi, ternyata nggak seperti yang saya takutkan. Pertempuran masih akan terjadi. Ketika kita datang kepada Yesus, Juru Selamat kita, kepada Dia yang adalah panglima kita, kepada Dia yang adalah pemimpin kita, ketika kita datang kepada Dia, bereskan hidup kita, andalkan Dia, pertempuran masih akan terjadi. Kita masih akan berjuang, tapi kemenangan sudah di tangan. Haleluya. Kemenangan itu sudah di tangan, saudara sekalian, diberikan buat saudara dan saya, karena Yesus, Tuhan kita itu adalah pemenang. Karena itu, saudara sekalian, saya berkata kepada saudara, mungkin saudara sedang hadapi raksasa pada saat ini. Jangan lari dari dia. Hadapi dia. Maju. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang mengalahkan raksasa. Pasti. Tuhan kita adalah pemenang. Ya. Mari kita berdoa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita, saudara sekalian, punya panglima yang hebat sekali. Yesus Kristus. Ya, ada Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Saudara dan saya tidak usah takut hadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, raksasa akan kita hadapi. Dan kita pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Lakukan perkara yang besar, saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita akan datang ke hadapan Tuhan. Dan mari kita akan berdoa, saudara terkasih. Mari kita datang dan kita minta Tuhan untuk berikan kekuatan kepada kita. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kita semua lemah adanya ya. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian.